Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dengan saya Satwika Narindra Dipa dan rekan saya Muhammad Andika Putra Pratama dari jurusan Teknik Informatika Universitas Trilogi. Hari ini kami akan mencoba mempresentasikan implementasi uh, metode Lengku dan untuk sistem antrian di klinik kesehatan dalam rangka pemenuhan mata kuliah praktikum struktur data dan algoritma dengan Pak Riza Muhammad sebagai dosen pengajar. Pada aplikasi ini terdapat 3 form dan juga 3 kelas. Form pertama itu terdapat form login, di mana di form login ini kita diharuskan nantinya memasukkan user dan juga password untuk dapat masuk ke aplikasi. Untuk saat ini user dan password masih kami hard-coded karena aplikasinya masih sederhana dan juga belum banyak penggunaan dari sisi jumlah user. Jika kedepannya diimplementasikan dengan user yang lebih banyak dan privilege yang berbeda-beda, maka perlu dibuatkan UAM atau User Access Metric ataupun manajemen. Untuk di form menu sendiri, itu terdapat fitur menambahkan antrian. Di sana nantinya kita perlu menambahkan input dari si nomor antriannya sendiri berdasarkan kedatangan pasien, lalu menambahkan nama dari pasien tersebut, dan serta juga nomor teleponnya. Selain untuk penambahan antrian atau pasien, kita bisa menampilkan juga untuk yang selanjutnya itu adalah list semua antrian ataupun pasien yang sudah terdaftar di aplikasi. Nantinya semua pasien maupun antrian akan bisa kita lihat semua di dalam list itu. Selanjutnya juga dari antrian selanjutnya itu kita bisa melihat juga nantinya pasien yang sedang masuk ataupun sedang diperiksa dan juga antrian selanjutnya yang harus masuk. Di tombol button antrian nanti, itu akan bisa mengupdate nomor antrian berdasarkan pasien yang sudah masuk dan yang akan masuk selanjutnya. Untuk si kelasnya sendiri nanti ada 3 kelas, yaitu kelas node, kelas lingkup, dan juga program. Untuk yang pertama, untuk di form login, seperti dilihat sebelumnya, di sini kita hardcoded username-nya dengan nama admin, password-nya dengan karakter password, di mana nantinya kalau misalnya username dan password-nya sama atau sesuai dengan dan, maka akan ditampilkan message login berhasil dan juga bisa masuk ke dalam form menu atau form 1 di dalam coding ini. Nah, kalau tidak, maka akan ada message username atau password salah dan juga tidak bisa masuk ke dalam form menu atau form 1. Sedangkan di form 1 sendiri, itu terdapat 4 button yang bisa kita klik. Yang pertama, BT tambah, ini untuk menambah nomor antrian atau identitas dari si pasien sendiri. Berdasarkan dari sini kita bisa lihat, di sini kita definisikan nomor antrian sebagai num yang kita masukkan dalam tipe integer, dan juga nama serta nomor telepon itu dalam string. Nantinya untuk memasukkan datanya kita masukkan melalui sebuah metode di dalam kelas lingkup. Selanjutnya itu untuk yang di BT tampil itu akan masuk ke dalam metode yang ada di lingkup juga, yaitu untuk display, untuk antrian atau memperlihatkan atau mengupdate antrian selanjutnya itu ada di bantry yang ada di lingkup untuk metode remove. Sisanya adalah salah satunya untuk keluar kita pakai environment.exist untuk keluar dari aplikasinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Andika Putra Pratama. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dimulai dari kelas lingkup. Oke, pada kelas lingkup kami mendefinisikan bagian front dan rear mesin dalam kondisi nol. Di bagian pertama terdapat metode insert. Metode ini digunakan untuk memasukkan node baru ke dalam antrian berantai. Metode ini membuat node baru dengan elemen, nama, dan telepon yang diberikan. Jika antrian kosong atau front bernilai 0, maka front dan rear diatur menjadi node baru.
Jika ada antrian, maka metode ini menambahkan node baru ke akhir antrian dan memperbarui hilir. Jika berhasil, maka akan muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Oke. Selanjutnya ada metode remove. Metode ini menghapus node depan atau front elemen pertama dari antrian berantai. Jika antrian kosong, maka akan menampilkan pesan bahwa antrian kosong. Jika antrian ada, metode ini menghapus front atau node depan dan menampilkan informasi tentang data yang dihapus. Metode ini memanggil metode getNextQueue untuk menampilkan informasi tentang node selanjutnya dalam antrian. Oke, selanjutnya ada metode getNextQueue. Eh, Metode private ini mengembalikan string yang berisi informasi tentang node selanjutnya dalam antrian hingga batas tertentu. Metode ini mengulang antrian dimulai dari depan dan menggabungkan informasi untuk setiap node dalam string hasil. Metode ini akan berhenti jika mencapai batas yang ditentukan. Jika antrian kosong, metode ini memunculkan pesan bahwa antrian kosong. Oke, yang terakhir ada metode display. Metode ini menampilkan informasi tentang semua node dalam antrian. Metode ini mengulang antrian, menggabungkan informasi untuk setiap node ke string hasil. Jika antrian kosong, metode ini menampilkan pesan bahwa antrian kosong. Jika ada antrian, metode ini menampilkan pesan dengan informasi yang digabungkan untuk semua node dalam antrian. Oke, selanjutnya ada class node. Class node ini mempresentasikan elemen individu dalam antrian berantai. Setiap node memiliki data serta referensi ke node berikutnya dalam antrian. Konstruktor digunakan untuk membuat objek node baru dengan menginisialisasi nilai-nilai. Baik, kita lanjut ke demonya. Pada bagian awal yang sudah dijelaskan ada uh, from login untuk user dan passwordnya adalah admin dan passwordnya adalah password. Oke, jika kita klik login, maka login akan berhasil dan akan diarahkan ke menu antrian. Untuk pertama-tama kita cek dulu apakah ada antrian kosong dan antrian selanjutnya antrian kosong. Kita klik tambah antrian. Untuk contoh pertama adalah antrian 1, nama pasiennya adalah Anita, nama teleponnya saja sebagai contoh. Oke. Ketika kita simpan, maka data berhasil ditambahkan. Kita tambahkan contoh lagi untuk nomor antrian 2, nomor pasien sertifikat sebagai contoh, dan nomor teleponnya bisa saja sebagai contoh. Oke. Kita klik simpan, maka data berhasil ditambahkan. Oke, kita ulang dan coba kita lihat antrian yang terdaftar. Sesuai data yang sudah dimasukkan, ada antrian 1 dan antrian 2, dan datanya pun sesuai andika sertifikat dan nomor telepon yang sudah tertera. Oke, ketika kita klik OK, dan ketika kita klik antrian selanjutnya, maka antrian yang sedang diperiksa adalah antrian 1 atas nama Andika dan nomor teleponnya, dan antrian selanjutnya adalah antrian 2 atas nama Satwika. Kita klik OK, dan maka ketika kita klik antrian terdaftar, maka antrian 1 otomatis terhapus dan hanya ada antrian 2 saja. Kita klik OK, dan kita coba klik antrian selanjutnya lagi, dan yang keluar adalah nomor antrian yang sedang diperiksa adalah antrian 2 atas nama Satwika, dan antrian selanjutnya kosong karena sudah tidak ada antrian lagi. Kita klik OK, dan kita coba lihat antrian terdaftar, maka antrian kosong, dan kita klik antrian selanjutnya, antrian kosong. Oke. Kurang lebih seperti itu. Saya Muhammad Andika Putra Pratama dan mewakili Satwika Nadira Dipa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.